Hai adik-adik, shalom. Ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu pada pagi siang hari ini. Nah, sekarang Bang Martin yang akan pimpin ibadah adik-adik dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebelum itu, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa biar Bang Martin berdoa buat adik-adik. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah mengizinkan kami untuk ibadah online pada pagi siang hari ini, Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya Engkau menemani ibadah kami, Tuhan. Dan juga Tuhan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan, kiranya Kau hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengganggu ibadah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita angkat satu pujian, Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kita nyanyi bareng ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun serta lautan. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyi dari awal. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun serta lautan. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu.
Mari adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa buat masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah menyertai puji-pujian yang kami nyanyikan tadi Tuhan. Juga Tuhan berkati firman Tuhan kali ini biar adik-adik bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke dalam firman Tuhan, tapi sebelum itu Bang Martin mau ngasih tahu kalau misalnya adik-adik harus nyiapin Alkitab biar nanti kita baca firman Tuhannya bisa bareng-bareng. Nah, Bang Martin kasih waktu 5 detik untuk adik-adik ngambil Alkitabnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi adik-adik harus udah pada megang Alkitab semua. Nah, firman Tuhan pada pagi siang hari ini Bang Martin mau ngasih tema tentang orang bijak. Nah, sekali lagi kita ulang ya. Orang bijak. Kurang keras. Sekali lagi. Orang bijak. Nah, firman Tuhan kali ini ada satu ayat saja di Amsal 1 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan katakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, sebelum itu Bang Martin mau ngasih tahu. Bentar, bukan mau ngasih tahu, Deng, mau nanya. Kalau misalnya adik-adik tahu nggak pengertian orang bijak itu apa? Nah, gini nih. Nah, dulu Bang Martin waktu kecil juga sama kayak adik-adik bengong. Karena nggak tahu apa artinya orang bijak atau definisi tentang orang bijak. Biar adik-adik nggak bengong di rumah, Bang Martin mau ngasih tahu definisi orang bijak menurut kita. Definisi orang bijak adalah orang yang pintar, cermat, teliti, cerdas, dan berhati-hati. Itu definisi orang bijak. Dan kalau definisi orang bijak di Alkitab adalah orang yang mau mendengar dan orang yang mau menambah ilmu. Ini dua hal yang sangat berkaitan tahu guys. Tahu adik-adik? Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berkaitan. Kenapa? Karena orang bijak itu orang yang pintar, cerdas, teliti, cermat, dan berhati-hati itu. Mereka harus mendengar mana yang baik, mana yang buruk. Nah, setelah itu mereka mempraktekkan yang baik dan yang buruk. Nah, itu acuannya kalau kita hanya mendengar, tidak membaca firman Tuhan. Jadi Bang Martin mau ngasih tahu kalau caranya jadi orang bijak adalah mendengar, menambah ilmu dengan cara
baca firman Tuhan. Nah, gimana caranya baca firman Tuhan? Misalnya biasain baca firman Tuhan setiap hari itu satu ayat atau dua ayat bolehlah, agar kita tahu mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Nah, dari situ kita tahu yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita dengar dari orang lain, oh ternyata beda. Oh, kita bisa memilih dan kita bisa memilih dan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nanti jadi acuannya itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Biar adik-adik bisa bijak. Nah, Bang, gimana sih contohnya orang bijak sama yang enggak? Nah, gini ya. Bang Martin kasih kasus satu, adik-adik bisa jawab. Kalau misalnya kakak-kakaknya nih lagi pada pengen main mainan lah misalnya. Lagi pada pengen mainan satu misalnya mobil remote ya. Keren banget tuh mobil remote dulu zaman Bang Martin ya. Jadi adik-adik pengen main mobil remote. Mobil remote-nya ini satu. Nah, adik-adik kakak-kakaknya ini pengen main mobil remote. Nah, si adiknya ini juga pengen main mobil remote juga nih. Tapi mobil remote-nya kan cuma satu. Nah, gimana caranya? Apakah perilaku orang bijak harus rebutan remote control atau untuk main mobil remote, atau mobil remote bahasa apa ya? Tapi kita anggaplah itu mobil remote ya. Kembali ke Taufik. Taufik, siapa Taufik? Kembali ke topik. Jadi kalau misalnya adik-adik rebutan main mobil remote control, nah sama kakaknya itu, apakah itu perilaku orang bijak atau enggak? Kirim jawabannya di bawah ini. Enggak, deng. Apakah itu adalah perilaku orang bijak? Tidak kan? Oh, menurut Bang Martin itu bukan perilaku orang bijak, karena orang bijak itu mungkin dia akan sharing mainannya ke adiknya, atau adik sharing mainannya ke kakaknya. Nah, itu contoh perilaku orang bijak di rumah. Bang, gimana contoh perilaku orang bijak di sekolah? Orang bijak di sekolah itu adalah, gimana ya? Orang yang gak niru. Tahu niru gak? Orang yang gak nyontek. Orang yang memaafkan temannya. Dan kalau dia punya salah juga dia harus minta maaf. Orang yang jujur. Orang yang patuh sama gurunya. Patuh sama tata tertib juga. Nah, itu adalah orang yang bijak. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu adalah orang bijak. Gimana Bang contohnya nih? Misalnya contohnya, adik-adik lagi ujian nih. Nah kan, lagi ujian. Nah, temennya adik-adik tuh orang pinter nih. Adik-adik gak percaya diri. Padahal adik-adik juga pinter. Karena adik-adik gak belajar malamnya. Nah, adik-adik lihat-lihat tuh. Kertasnya kan kebuka. Adik-adik lihat-lihat nyontek. Ternyata nyontek ke temen sebelahnya. Atau adik-adik bisa aja bawa contekan gitu. Nah, kalau misalnya meniru orang lain, itu bukan, atau menyontek, itu bukan perilaku orang bijak. Karena apa? Dari 5 hal tadi, pintar, cerdas, cermat, teliti, dan berhati-hati. Nah, di situ tuh kan orang bijak pintar. Nah, jadi orang bijak harusnya percaya sama diri sendiri karena dia cerdas, cermat, teliti, dan berhati-hati, dan dia harus percaya sama dirinya sendiri. Jadi dia tidak nyontek, dia percaya sama kemampuan sendiri. Nah, karena dia pintar, dia percaya diri kalau dia pintar. Percaya diri juga dan karena dia belajar. Nah, itu contoh perilaku orang bijak di sekolah. Jadi pada pagi siang hari ini, adik-adik, firman Tuhan pada pagi siang hari ini mengatakan bahwa adik-adik di rumah harus bisa menjadi orang bijak di lingkungan adik-adik, di rumah maupun sekolah, agar bisa menjadi contoh buat teman adik-adik di sekolah. Oh, ternyata si itu baik ya. Oh, ternyata si itu ini ya.
karena adik-adik anak Tuhan Yesus, mereka langsung berpikiran, oh ternyata anak Tuhan Yesus pada baik-baik semua ya. Nah itu, tapi jangan lupa adik-adik harus baca firman Tuhan karena acuan kita tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk menjadi bijak adalah di dalam firman Tuhan. Nah, jadi seperti Abang Martin tadi bilang, adik-adik harus bisa belajar menjadi orang bijak dari kecil, dari sekarang, supaya nanti adik-adik bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk melalui acuan firman Tuhan. Nah, segitu dulu firman Tuhan yang Bang Martin bisa sampaikan pada minggu kali ini. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Biar Bang Martin berdoa buat adik-adik. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih juga telah mengizinkan kami untuk beribadah walaupun masih dengan secara online Tuhan. Kiranya Engkau menemani setiap ibadah kami sepanjang minggu Tuhan. Dan juga Tuhan, biarkan firman Tuhan yang tadi Bang Martin sampaikan bisa menjadi rema di kehidupan kami Tuhan, agar kami bisa menjadi orang-orang yang bijak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan adik-adik selama sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.